Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari materi yang pertama pada pertemuan ketiga ini, yaitu materi rasio, proporsi, dan persentase. Nah, sebelum masuk lebih jauh, ada baiknya kita tahu dulu definisi dari rasio. Rasio itu adalah perbandingan antar dua besaran atau lebih. Ya, jadi bisa membandingkan antar dua atau antar tiga. Antar dua atau antar tiga itu seperti apa, Bu? Misalnya kalau antar dua besaran, misalnya 1 banding 5. Ini antar dua besaran. Kalau antar atau lebih, ya, atau lebih itu bisa misalnya 1 banding 2 banding 3. Bisa juga 1 banding 2 banding 3 banding 4 misalnya. Ya, itu perbandingan antar dua besaran atau lebih. Nah, bagi di sini bacanya banding ya teman-teman ya, bukan bagi. Jadi bukan 1 bagi 5, tapi 1 banding 5. Kemudian rasio harus menggunakan satuan yang sama. Nah, ini teman-teman harus perhatikan karena satuannya harus sama. Kalau satuannya beda, ya, kalau satuannya beda, maka harus dilakukan penyamaan satuan. Contohnya gini, misalnya kita mau membandingkan antara panjang buku dengan lebar buku misalnya. Panjang bukunya 5 cm, lebar bukunya 7 cm misalnya. Ya, 7 cm. Nah, di sini sama-sama satuannya adalah senti, berarti jawabannya benar karena satuannya sama. Nah, yang tidak boleh itu kalau dilakukan perbandingannya itu dengan satuan yang berbeda. Contoh, misalnya 5 cm sama dengan 70 mm. Ya, misalnya gitu, 70 mm. Walaupun intinya sebenarnya sama, tapi teman-teman kalau perhatikan di sini satunya senti, yang satu mili. Nah, satuannya tidak sama, berarti ada perbedaan. Kalau ada perbedaan berarti harus disamakan dulu satuannya. Berarti yang 70 mm itu harus dijadikan sentimeter. Milimeter ke sentimeter kan naik 1. Ya. Kalau naik 1 berarti dibagi 10. Berarti 70 dibagi 10 sama dengan 7 cm. Bukan sama aja sama yang tadi. Iya, betul. Jadi walaupun intinya sebenarnya sama, tapi satuannya harus sama, ya, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda harus disamakan dulu satuannya. Kemudian rasio itu dilambangkan dengan A per B atau A banding B. Jadi bacanya begitu ya teman-teman, bukan A bagi B ya, tapi A banding B. Di mana nilai B-nya tidak boleh sama dengan 0. Bu, kenapa nggak boleh sama dengan 0? Karena kalau A bagi B yang nilainya sama dengan 0, ya, itu nilainya tak berhingga. Oke, ini contoh soal rasio, ya. Jadi di kelas 20A Prodi D3 Farmasi terdapat 5 mahasiswa dan 30 mahasiswi. Mahasiswa berarti laki-laki ya teman-teman ya. Kalau mahasiswi perempuan. Berarti di dalam kelas 20A itu, ya, ada 5 mahasiswa. Berarti 5 laki-laki ditambah 30 perempuan. Totalnya berapa? Ada 35 mahasiswa. Dan sedangkan di kelas 19A itu terdapat 10 mahasiswa, berarti laki-laki, ditambah 25 mahasiswi, berarti perempuan. Jumlahnya sama, 35 mahasiswa. Nah, nyatakan banyaknya mahasiswa dan mahasiswi kelas 20. Oh, berarti yang ditanya adalah kelas 20-nya aja. Kelas 20 itu
yang disuruh bandingkan mahasiswa dan mahasiswi. Tadi mahasiswanya laki-laki, mahasiswinya perempuan. Berarti untuk jawaban ini adalah karena mahasiswanya banding mahasiswi. Mahasiswanya ada 5 orang dan mahasiswinya ada 30. Berarti 5 banding 30. Bisa diperkecil, sama-sama dibagi 5, berarti 1 banding 6. Kemudian pertanyaan selanjutnya, nyatakan banyaknya mahasiswa dan mahasiswi di kelas 19A. Tadi di 19A, ya, mahasiswanya banding mahasiswi, itu mahasiswanya ada 10, mahasiswinya 25. Berarti ini bisa kita perkecil, kita bagi 5, 10 bagi 5 2, 25 bagi 5 5, maka 2 banding 5. Nah, ini adalah contoh soal rasio. Oke, selanjutnya masuk ke proporsi. Nah, proporsi ini punya beberapa definisi, ya, tergantung dari soal dan penggunaannya. Nah, untuk yang pertama, definisi proporsi adalah jumlah atau frekuensi dari suatu sifat tertentu dibandingkan dengan seluruh populasi di mana sifat tersebut didapatkan. Jadi misalnya jumlah dari sifat tertentu. Sifat tertentu itu kayak apa, Bu? Misalnya laki-laki atau perempuan. Atau yang berkacamata, tidak berkacamata, berjilbab atau tidak berjilbab, misalnya gitu ya. Jadi ada sifat tertentu yang mau kita jadikan fokus utama, itu namanya sifat tertentu. Dibandingkan dengan seluruh populasi. Berarti populasinya itu berarti kita lihatnya di mana nih? Misalnya contoh soal tadi yang di rasio, ada kelas 20A sama ada kelas 19A. Nah, kita seluruh populasi ini bisa kita tentukan apakah populasi yang kita bilang tadi misalnya berkacamata, tidak berkacamata itu kita ambil dari kelas 20A atau kita ambil dari kelas 19A. Nah, itu namanya adalah populasi di mana sifat tersebut didapatkan, ya. Berarti fokus kita ke 20A atau ke 19A. Kemudian yang kedua, pecahan yang pembilangnya merupakan bagian dari penyebutnya. Ya, kalau mungkin review sedikit teman-teman, yang namanya pembilang itu X per Y. Ya, pembilang itu yang atas, penyebut itu yang bawah. Jadi yang namanya proporsi adalah yang pembilangnya merupakan bagian dari penyebut. Contohnya gimana? Misalnya tadi ada mahasiswi, ya, ada mahasiswa banding mahasiswi. Misalnya yang tadi 5 banding 30 misalnya tadi, ya. Nah, itu kan kita menuliskannya dalam perbandingan gini. Bawah, kalau ini kan bersifat populasi, ya, jadi misalnya proporsi mahasiswa kelas 20A misalnya, proporsi mahasiswa kelas 20A berarti 5 per totalnya berapa? 35. Berarti proporsi mahasiswa pada kelas 20A itu 1 banding 7. Ya. Nah, Bu, kita bisa tahu dari mana bahwa pembilangnya ini merupakan bagian dari penyebut. 5 mahasiswa ini sudah termasuk jumlah total mahasiswa di dalam kelas tersebut. Jadi kan 35 ini kan terdiri dari 5 mahasiswa dan 30 mahasiswi. Jadi 5 mahasiswa ini sudah termasuk ke dalam penyebutnya. Itu yang dimaksud bagian dari penyebut. Ya, jadi bisa dibilang kalau proporsi mahasiswa berarti jumlah mahasiswa per total kelasnya.
Kalau mahasiswi berarti jumlah mahasiswi 30 ya. Kalau mahasiswi berarti 30 per 35. Nah, di sini kan seperti yang tadi, balik lagi ya. 5-nya mahasiswa, 30-nya mahasiswi. Jadi 30 di sini adalah bagian dari totalnya. Kemudian suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua perbandingan adalah sama. Ya, itu nanti mungkin ada contoh soalnya biar lebih jelas. Kemudian yang keempat, digunakan untuk melihat komposisi suatu variabel dalam populasi. Komposisi suatu variabel. Suatu variabel itu apa? Misalnya tadi laki-laki, perempuan. Populasinya itu apa? Berarti jumlah mahasiswa di dalam kelas. Oke, untuk perbandingan sendiri ada dua, ada yang senilai, ada yang berbanding nilai. Berbanding nilai, kalau senilai itu biasanya kalau satu besaran itu jadi lebih besar, maka variabel yang lain itu akan bertambah. Jadi kata kuncinya yang senilai itu, kalau ada suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga bertambah. Misalnya gini, kalau misalnya kita mau beli obat, harga satu strip obat, ya, harga satu strip itu misalnya 2.500, harga satu strip. Kalau misalnya kita mau beli 5 strip, berarti kan 5 kalinya ya, berarti 12.500. Nah, ini yang dimaksud dengan variabelnya bertambah. Ini variabelnya bertambah, maka variabel yang lain akan bertambah, Jadi seiring dengan bertambahnya variabel A, maka variabel B juga semakin bertambah. Ya, itu namanya perbandingan senilai. Nah, rumus yang digunakan itu ini ya. A1, B1, A2, B2. Jangan sampai tertukar dengan rumus berbanding nilai. Kalau berbanding nilai A1 temennya bukan B1 tapi B2. A2 dengan B1. Ya, jadi begitu. Nah, untuk yang berbanding nilai ini dia kebalikannya. Jadi kalau salah satunya bertambah, maka variabel yang lainnya akan berkurang. Contoh misalnya, untuk membuat suatu resep, ya, misalnya resepnya ada misalnya 1 TTK, ya, 1 TTK itu bisa menyelesaikan resep misalnya per hari 20 resep. Ya, 1 TTK 20 resep, atau jangan begitu deh. Hapus dulu. Ya. Nah, misalnya untuk membuat 20 resep, itu kok nggak keluar pulpennya. Resep itu memerlukan waktu 2 jam misalnya. Ya, misalnya 2 jam. Nah, kalau misalnya 2 jam itu dikerjakan oleh 10 orang TTK, ya, maka kalau misalnya TTK-nya kita tambah, ya, jadi sini Ibu tulis aja, kalau 10 TTK itu bisa menyelesaikan resep dalam 2 jam,
kalau kita tambah TTK-nya dari 15 TTK, kemungkinan jamnya akan lebih lama atau jadi lebih cepat. Otomatis pasti akan kurang dari 2 jam. Itu namanya berbanding terbalik. Ya, jadi misalnya untuk mengerjakan 20 resep ini dengan 10 TTK 2 jam, kalau 15 TTK nggak mungkin jadi 3 jam dong. Masa orangnya lebih banyak tapi waktunya lebih lama? Kan logikanya semakin banyak orang yang bekerja, maka pekerjaan itu akan cepat selesai. Berarti waktunya akan berkurang. Nah, itu yang disebut dengan berbanding nilai. Mungkin nanti dapat contohnya supaya lebih jelas. Oke. Ini contoh soal proporsi. Oke, kita lihat yang sebelah kiri dulu. Di kelas 20A Prodi D3 Farmasi, nah ini adalah soal rasio yang tadi ya teman-teman ya. Tapi kita bedakan antara rasio yang tadi dengan rasio yang tadi dengan proporsi. Kalau tadi kan perbandingan antara mahasiswa dan mahasiswinya. Jadi yang dipakai itu 5 banding 30. Kalau proporsi, ya yang tadi sudah Ibu jelaskan di depan, pernya adalah per total atau per bagian, per populasi. Ya, jadi misalnya di kelas D3 Farmasi kelas 20A itu ada 5 mahasiswa dan 30 mahasiswi. Berarti kan totalnya 35 nih. Nah, kalau kita mau berapakah proporsi mahasiswa pada kelas 20A? Berarti total mahasiswa di kelas 20A berapa? 5. Berarti mahasiswanya 5. Total anak kelas 20A berapa? 35. Maka 5 banding 35. Ya. Nah, Bu, ini yang 1 sama yang 2 bedanya apa? Di sini ada catatannya ya, teman-teman. Nih, di sini ada catatannya untuk yang 1 dan yang 2. Yang 1 itu definisi dari proporsi, di mana frekuensi dari sifat, berarti sifat di sini yang kita pakai adalah laki-laki dan perempuan, ya, mahasiswa dan mahasiswi terhadap seluruh populasi. Populasinya itu adalah populasi kelasnya. Jadi kalau kelas 20A itu 35, nggak kelihatan ya. Dan kelas 19A itu juga tadi 35, ya, berarti sama pembandingnya 35. Hanya yang membedakan adalah jumlah mahasiswa dan jumlah mahasiswinya. Nah, kalau di 19A ini kan dia 10 mahasiswa dan 25 mahasiswi. Jadi kalau mau dibandingkan berarti di kelas 20A mahasiswinya ada tadi berapa? 30. Berarti 30, totalnya kelas 20A berapa? 35. Berarti 30 banding 35. Nah, kalau di kelas 19A totalnya kan 35 nih. Kita lihat mahasiswa di kelas 19A ada berapa? 19A mahasiswanya ada 10. Ya, ini 10, berarti 10 mahasiswanya totalnya berapa? 35. Itu proporsi mahasiswa di kelas 19A. Terus mahasiswinya, berapa proporsi mahasiswi di kelas 19A? Berapa jumlah mahasiswi di 19A? 19A jumlah mahasiswinya 25. Berarti mahasiswi 25 dibanding totalnya 35. Ya, jadi ingat kalau proporsi itu antara mahasiswa dengan mahasiswinya, berarti hanya jumlah mahasiswa dan mahasiswinya ya yang membedakan. Jadi kalau misalnya mungkin tulisin aja ya. Jadi kalau rasio itu di kelas 20A ya. Kelas 20A rasio itu 5 banding 30. 5-nya mahasiswa, 30-nya mahasiswi. Kalau proporsi mereka satu-satu. Jadi 5/30
35. Jadi mahasiswa yang 5 terhadap totalnya 35 dan mahasiswinya 30 terhadap totalnya 35. Itu bedanya rasio sama proporsi. Kalau rasio itu membandingkan dua sifat, kalau proporsi itu dia lebih ke bagiannya. Jadi frekuensi, nah ini ada definisinya ya, frekuensi dari sifatnya terhadap seluruh populasi. Jadi biasa memang proporsi itu dia pernya adalah populasi. Ya, kalau kita lihat definisi yang kedua, pembilang merupakan bagian dari penyebut. Ya, begitu juga dengan yang di sini. Misalnya tadi sudah Ibu jelaskan di bagian definisi proporsi ya. Jadi 5 mahasiswa ini termasuk ke dalam 35 orang. Ya, ini juga 10 mahasiswa di sini sudah termasuk ke dalam 35 orang. Ya, itu untuk definisi yang kedua. Makanya di sini ada 1 sama 2. Bu, tapi isinya sama. Iya, memang sama, tapi definisi, maksudnya bahasa dalam pembahasaannya beda, tapi intinya sebenarnya sama. Semuanya bagian per populasi itu adalah proporsi. Ya, oke. Kemudian ini contoh selanjutnya. Putu membeli 3 lusin buku dengan harga 36.000. Kemudian di toko yang sama Ahmad membeli 5 lusin buku seharga 60.000. Apakah permasalahan ini merupakan proporsi? Nah, ini untuk menjawab tadi definisi yang ketiga. Nah, ini ya. Definisi yang ketiga, suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua perbandingan adalah sama. Apa sih yang sama? Nah, kita lihat contoh soalnya. Jadi, kalau rasio pembelian buku, itu Putu beli bukunya 3. Ya, 3, Ahmad beli bukunya 5. Itu dari jumlah buku. Nah, sekarang dari harganya. Putu beli harganya 36.000, Ahmad belinya 60.000. Berarti 36.000 banding 60.000, berarti kalau kita sederhanakan berarti 36 banding 60. Berarti ini bisa kita bagi 12. Kalau kita bagi 12 berarti 3 banding 5. Oh, ternyata rasio pembelian buku ya, jadi rasio jumlah buku dengan rasio harganya sama. Berarti ini kita bisa ambil definisi yang ketiga, bahwa jika nilai A dan nilai B itu sama dengan nilai C dan nilai D, maka itu merupakan proporsi. Jadi kalau misalnya contoh nih, ternyata si Putu beli buku itu 3, misalnya harganya 36.000. Ya, kemudian misalnya si Ahmad beli buku 5 tapi harganya misalnya 72.000 misalnya. 72.000 dia beli bukunya. Berarti kan kalau ini 3 banding 5, terus 30 ini kalau kita coret ya, kita sederhanakan kan berarti 36 banding 72. Berarti kalau kita bagi 12 berarti 3 banding 6. Nah, ini 3 banding 6 sama 3 banding 5 tidak sama, berarti itu bukan proporsi. Kalau dia sama berarti dia merupakan proporsi. Jadi jawaban dari soal ini adalah karena rasio jumlah buku yang dibeli dengan harganya sama, maka masalah di atas adalah proporsi. Nah, ini yang tadi teman-teman yang diinformasikan pada rasio ya. Jadi satuannya harus sama ya. Jadi satuan ukurannya juga harus kita pertimbangkan. Misalnya ini seekor kura-kura berjalannya 5 cm tiap 10 detik. Berarti
cm selama 10 detik. Berapa meter? Yang ditanya meter bukan senti. Ya, maka di sini meter berjalan selama 50 detik. Nah, ini kan ada nggak kesinkronan nih, nggak sinkron. Maka kita harus rubah dulu dalam senti. Jadi nanti pakainya tetap dalam, ini diganti dalam senti. Jadinya seperti yang di bawah ini. Ya, 5, 10, 10. Ini senti, ini detik. Habis itu kita kalikan silang. Ya, kali silang berarti 5 kali 50 sama dengan 10 N. Berarti 250, 10 N. N-nya sama dengan 250 bagi 10. Coret berarti sisa 25. Nah, 25 ini 25 apa? 25 cm. Bu, kenapa 25 cm? Karena satuannya harus dari awal itu harus sama, nggak boleh beda. Nanti setelah kita sudah dapat 25 cm, baru 25 cm-nya kita jadikan meter. Ya, jadi jangan memaksakan ada meter di tengah-tengah, itu nggak boleh. Kalau jarak sebelah sini senti, maka sebelah sini harus senti. Kalau di ruas sebelah sininya meter, maka di sebelah sini juga harus dalam meter. Oke, kemudian ada contoh soal lagi. Nah, ini adalah contoh soal untuk yang senilai dan yang berbanding nilai. Ya. Oke, suatu rumah dikerjakan oleh 6 pekerja. 6 pekerja kita nyatakan dengan A1. Ya, menghabiskan biaya untuk menggajinya adalah 300.000. Jadi kita bisa kasih ketentuan bahwa A itu adalah pekerja, ya, B itu adalah upahnya. Jadi ketika kita memilih variabel, kita harus konsisten. Ketika kita bilang A itu pekerja, maka A1 itu jumlah pekerja, A2 juga harus jumlah pekerja, dan yang B itu adalah upahnya. Nah, karena pada awalnya itu 6 pekerja, maka A1. Kemudian di upahnya pada awalnya 6 pekerja itu adalah 300.000, maka dia kita anggap sebagai B1. Nah, tapi pemiliknya ini mau mempercepat pembangunan sehingga dia tambahlah yang tadinya 6 orang jadi 8 orang. Berarti pekerja yang kedua, kondisi pekerja yang kedua itu ada 8 orang. Nah, sekarang yang ditanya kalau dia jadi 8 orang, pemiliknya itu harus kasih gaji berapa? Nah, kita pakai perbandingan senilai. Karena kenapa senilai? Karena logikanya kalau kita membayar upah, semakin banyak pekerja, upah yang dikeluarkan, uang yang dikeluarkan untuk memberikan upah pasti lebih besar. Gak mungkin 6 pekerja dibayar 300.000, 8 pekerja malah dibayar 200.000. Ya, makanya itu adalah perbandingan senilai. Jadi kalau senilai, semakin banyak pekerjanya berarti upah yang harus dibayarkan pasti jadi lebih banyak. Nah, maka dari itu kita pakai persamaan untuk perbandingan senilai. A1 B1, A2 B2. Nah, ini tinggal dimasukkan saja angkanya. A1-nya 6. Ya. B1-nya 300.000. Kemudian A2-nya 8, B2 yang ditanya. Kemudian kita kali silang. Berarti 6 kali B2, ini dia. Kemudian 300.000 dikali 8, ini dia. Ya. 300.000 kali 8 2.400.000 dibagi 6 sama dengan 400.000 rupiah. Oke, selanjutnya suatu rumah dikerjakan oleh 8 pekerja. Berarti kita menganggapnya A itu adalah pekerja, ya. Jadi A itu pekerja dan B-nya adalah harinya. Ya, jadi harus konsisten. Oke, kita lihat dulu
awalnya adalah suatu rumah dikerjakan 8 orang pekerja, berarti mula-mula A1-nya adalah 8 orang. Itu dengan menggunakan pekerja 8 orang itu bisa menyelesaikan pekerjaan selama 15 hari. Berarti B1 maaf. Oke, kemudian berapa hari yang dibutuhkan? Oh, berarti yang ditanya itu justru harinya, maka yang ditanya adalah B2. Kalau pekerjanya adalah 10 pekerja, berarti A2-nya 10. Nah, kalau yang ini kita pakai berbanding nilai karena dia berbanding terbalik. Ya, seperti yang tadi, kalau upah semakin banyak pekerja semakin banyak, kalau untuk pekerjaan semakin banyak orang yang bekerja, maka harinya akan semakin sedikit, bukan semakin banyak. Jadi kalau 8 pekerja aja bisa 15 hari, kalau 10 pekerja kan gak mungkin jadi 20 hari misalnya, pasti lebih cepat dari 15 hari. Maka dari itu kita pakai persamaan yang berbanding terbalik. Jadi A1 per B2 kalau yang senilai itu, ya. Kalau yang senilai itu A1 per B1, kalau yang berbanding nilai itu A1 per B2. Oke, ini tinggal disubstitusi aja. A1-nya 8, B2-nya yang ditanya, ya, kemudian A2-nya 10 dan B1-nya 15. Tinggal dikali silang, berarti kali silang 10 kali B2 ini dia. Kemudian 8 kali 15 ini, 8 kali 15 120 dibagi 10 sama dengan 12 hari. Jadi dengan 8 pekerja itu bisa 15 hari. Maka kalau dengan 10 pekerja itu bisa 12 hari. Oke. Kemudian masuk ke persentase. Nah, persentase ini angka perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100. Ya, persen ini berasal dari bahasa Latin percentum yang artinya per 100. Biasanya disimbolkan dengan tanda seperti ini. Ini dibacanya persen, ya, dan dinyatakan seperti ini. Jadi kalau N persen berarti itu N per 100. Ya, persentase digunakan untuk menentukan N per 100 dari kuantitas itu. Jadi kuantitasnya berapa? Kuantitasnya 100. Jadi kalau 1% adalah 1 per 100 dari keseluruhan. Nah, berarti kalau misalnya 2%, berarti berapa? Berarti 2 per 100. Oke. Masuk contoh soal. 4 orang dosen sedang mengawas ujian di kampus. 3 dari mereka tak berkacamata dan 1 orang berkacamata. Nah, kemudian persentase dosen tak berkacamata. Tadi yang tidak berkacamata kan ada 3 ya. Yang tidak berkacamata ada 3, berarti 3 per 4. 3 per 4 ini bisa aja langsung ada 2 caranya ya. Jadi bisa 3 per 4 kan, karena tadi pengertiannya N persen itu adalah N per 100. Maka untuk kita jadikan persen berarti ini penyebutnya harus jadi 100. Nah, untuk jadi 100 berarti kita kali berapa? Kali 25. Kalau bawah kali 25 berarti atas kali 25. Berarti 75 per 100. Maka hasilnya 75%. Caranya bisa 2, sama aja. Kalau teman-teman mau 3 per 4 kali 100% itu juga boleh. Langsung 75%. Ya. Persentase dosen berkacamata. Tadi yang berkacamata 1 orang berarti 1 per 4. 1 per 4. Kenapa per 4? Karena totalnya ada 4. Ya, seperti cara yang tadi bisa pakai yang ini.
dijadikan per 100 berarti kali 25. Ini kali 25 berarti 25 per 100 berarti 25%. Atau mau 1/4 dikali 100%, 25%, sama aja. Nah, kalau yang ini ya, yang tabel warna biru ini, itu adalah tata cara yang menggunakan prinsip N% itu sama dengan N per 100. Maka penyebutnya harus dijadikan 100 terlebih dahulu. Caranya kayak gini. Ya, dijadikan 100. Nah, kalau yang ini yang tinggal dikalikan 45%. Jadi kalau jawaban benar 45, total soalnya ada 80, berarti kira-kira berapa persen jawaban yang benar? Kalau jawaban yang benar berarti 45 per 80 kali 100. Kalau jawaban yang salah berarti 80 kurang 45 dulu ya. Karena kan kalau benarnya 45, berarti yang salah itu 35 per 80 kali 100%. Gitu ya. Oke, kemudian contoh selanjutnya. Anton membeli mobil seharga 80 juta dengan memberi uang muka 20%. Berapa rupiah besar uang muka tersebut? Nah, kita harus cari tahu 20% dari 80 juta. Nah, tadi kan pakai prinsip bahwa nilai N itu sama dengan N% itu sama dengan N per 100. Maka kalau 20% berarti 20 per 100. Nah, ini dia ya, 20 per 100 dikali 80 juta, hasilnya 16 juta. Oke, kemudian selanjutnya 42 orang tua dari suatu SD bekerja sebagai buruh tani. 42% ya. Nah, kemudian orang tua yang bekerja sebagai buruh tani itu 168 orang. Jadi 42% dari total populasi itu adalah 168. Nah, yang kita nggak tahu itu populasi orang tua murid di SD itu ada berapa. Nah, berarti caranya kayak gini. Berarti 42, ingat yang ini tadi ya, masuk ke konsep yang ini, 42 per 100 dikali N sama dengan 168. Berarti 168, 42 bagi 100, 0,42 N sama dengan 168. Berarti N sama dengan 168 dibagi 0,42 sama dengan 400. Jadi total orang tua siswa di SD tersebut adalah 400 orang. 42%-nya adalah 168 orang. Oke, mungkin sekian penjelasan dari Ibu. Teman-teman, ini ada latihan soal. Latihan soalnya sangat farmasi, tapi tetap menggunakan konsep-konsep yang tadi sudah Ibu jelaskan. Silahkan mungkin coba dikerjakan ya, mulai dari contoh soal rasio, proporsi, hingga sampai persentase. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.